Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Oke, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menangani murai trotol yang terlambat mutasi ke pastol ya teman-teman. Untuk itu, kita kupas tuntas selanjutnya. Ada beberapa kendala dalam merawat murai trotol, salah satunya adalah telat mutasi teman-teman. Nah, mutasinya ini adalah bukan mutasi pertama ya, tapi mutasi ke pastol. Bahkan ada yang sampai umur 7 sampai 8 bulan murai tersebut masih menyisakan bulu trotolnya, entah itu di sayap ataupun ekornya. Nah, untuk itu ingat ya teman-teman, murai yang dikategorikan telat mutasi ini adalah murai-murai yang sudah lebih dari 6 bulan namun masih 50% mutasi. Artinya belum finish ya, belum ambrol 100%. Nah, jika baru 5 bulan belum bisa dikategorikan telat ya teman-teman. Nah, apa sih penyebab trotol telat mutasi? Yuk kita bahas. Dalam pengalaman saya selama ini, ada beberapa faktor penyebab telatnya mutasi trotol ke pastol, teman-teman. Di sini saya akan bahas secara generalnya aja ya, karena ada beberapa penyebab yang mungkin permasalahannya unik, sehingga butuh pengamatan yang ekstra untuk mendeteksi penyebabnya, teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa penyebab yang bisa saya temukan selama saya merawat murai trotol ke pastol. Penyebab pertama adalah kurangnya asupan nutrisi, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman tidak menyadari bahwa burung itu dalam pemberian IF, JK aja mungkin nggak cukup ya teman-teman. Karena JK itu kan sifatnya lebih ke protein. Nah, walaupun teman-teman sudah memberikan JK sesuai dengan kemampuan burung, itu bisa saja belum mencukupi secara keseluruhan kebutuhan dari si burung. Nah, untuk itu hal inilah yang dibutuhkan nutrisi tambahan yang dimana secara proses alamiahnya dalam tubuh burung ini mampu untuk membantu proses burung tersebut bermutasi dengan baik, teman-teman. Oke, nah yang kedua, burung terlalu sering digoda atau dipancing-pancing fighternya, teman-teman. Sehingga burung tidak mempunyai istirahat yang cukup. Nah, dalam prosesnya, istirahat yang cukup itu pasti akan mengganggu bagaimana burung itu bermutasi dengan baik. Oke. Nah, lalu yang ketiga, yaitu adalah stres teman-teman. Bisa karena tidak nyaman terhadap lingkungan, bisa juga ada burung lain yang setiap hari menekan trotolnya teman-teman. Nah, ini penting untuk kita lihat ataupun untuk kita tahu bahwa murai trotol ini tidak bisa terus-menerus ditekan, teman-teman. Takutnya ini akan mengganggu trotol tersebut menjadi stres. Nah, kalau stres pasti akan mengganggu juga proses mutasinya. Oke. Nah, lalu yang keempat adalah burung kurang mandi, teman-teman. Ya, mandi seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya itu sangat penting untuk membantu proses murai trotol bermutasi. Kenapa? Karena dengan mandi tubuh burung akan lebih fresh dan juga bulu-bulu tidak terlalu kering, sehingga dapat membantunya untuk lebih cepat berprosesnya, teman-teman. Oke. Nah, dari penyebab-penyebab di atas, lalu bagaimana sih solusinya? Nah, untuk poin satu, ini penting ya teman-teman. Mengapa trotol murai sebaiknya jangan ditakar-takar IF-nya? Apalagi disamakan dengan pemberian IF murai dewasa, yang dimana murai dewasa itu secara fisik sudah lebih baik dan secara birahi dan emosinya itu sudah lebih matang dibanding dengan murai trotol ya. Nah, itulah kenapa pemberian IF sebaiknya jangan ditakar-takar. Usahakan teman-teman bisa mencari kemampuan burung mengkonsumsi IF. Berapa tepatnya. Kalau perlu dimaksimalkan, ya dimaksimalkan. Jika perlu ditambah dengan IF yang lain, teman-teman. Ya, contohnya misalkan kroto ataupun cacing, ya. Itu bisa untuk ditambahkan IF-IF yang lain.
Nah, jika sudah dengan cara memaksimalkan extra fooding dan masih juga telat dari teman-teman ya, mungkin harus dibantu dengan beberapa cara lainnya. Misalkan kroto yang biasanya kita kasih seminggu 1 kali, seminggu 2 kali, mungkin bisa ditambahkan lebih banyak, yaitu durasinya di 2 hari sekali. Atau kalau perlu dikasih tiap hari teman-teman, ya, tiap hari pagi dan sore. Nah, dengan cara seperti itu, kita berharap bahwa burung itu kita benar-benar maksimalin kebutuhannya dia, ya. Tapi jangan lupa, ya, kloto ini kan melengkapi nutrisi pada burung. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman juga harus jangan lupa harus tetap di full krodong ya. Lakukan proses ini selama 2 minggu penuh. Dan mandinya kita kurangi durasinya teman-teman, yaitu adalah seminggu 1 kali. Nah, lalu kita pantau ya teman-teman ya, apakah cara ini bisa efektif untuk membantu mengurai trotol kita yang harusnya sudah pastol, ya, yang harusnya sudah pastol, ini bisa segera rontok bulu-bulunya teman-teman. Oke, dan bila cara tersebut sudah ada progres, lakukan itu terus teman-teman sampai bulu tersebut 100% brol. Artinya 100% berganti ya bulu trotolnya. Oke. Nah, jika cara yang tadi kita sampaikan belum berhasil, mungkin bisa ditambahkan di dalam fur adalah susu bubuk teman-teman. Nah, campurkan aja di dalam fur. Tapi sebenarnya untuk cara susu ini saya kurang begitu suka ya. Ini mungkin atau opsi terakhir ya, opsi terakhir kita bisa tambahkan susu bubuk ya. Kenapa? Supaya dalam proses burung tubuh burung itu akan menyebabkan panas yang berlebih ya. Nah, ini dengan susu bubuk ini sebenarnya ini opsi-opsi yang paling mentok ya teman-teman ya. Opsi terakhir yang beberapa opsi sederhananya sudah kita terapkan namun masih belum bisa menjatuhkan bulu trotolnya. Oke. Nah, lalu cara poin kedua adalah jangan lupa burung juga harus kita full krodong dan taruh di tempat yang tenang teman-teman. Jika ingin teman-teman mau nempelin masteran, usahakan jangan menempel masteran yang terlalu burung-burung besar ya, terlalu dekat ya. Karena itu akan dapat mengganggu proses mutasinya teman-teman. Pastinya burung yang ditekan dengan burung-burung suara yang keras ya, itu satu, kalau nggak terganggu mentalnya dari trotolan teman-teman. Bisa juga kalau burung trotolan teman-teman mental fighternya tinggi, itu akan mengganggu fighternya, ya. Nah, ini makanya kalau untuk menempel trotol dengan masteran burung hidup, usahakan jangan ditempel terlalu dekat dengan masteran yang burung-burung besar, yang suaranya benar-benar bisa mengganggu proses mutasinya dia teman-teman atau kementalannya dia. Oke, nah berikan jarak yang cukup aja untuk masteran-masteran yang burung-burung besar ya teman-teman. Nah, sedangkan masteran apa yang bisa ditempel untuk yang aman ya, yang aman ditempel untuk murai, trotol, ya itu adalah masteran-masteran burung kecil kayak seperti konin, ya, kenari, LB, atau songgok, ontong, ya dan sebagainya. Oke, itu aman untuk kita tempel ke murai-murai trotol. Nah, lalu setelah itu juga jangan lupa usahakan murai jangan diablak ya teman-teman. Karena gini, karena jika murai teman-teman ini mudah sekali marah, hal tersebut dapat memicu fighternya. Sehingga burung setiap harinya akan mengeluarkan amarah-amarahnya. Nah, kalau burung sudah marah, keluarin fighternya, otot-otot itu akan menegang teman-teman. Nah, otot yang menegang itu akan menutup pori-pori. Itu secara otomatis ya. Nah, dengan hal tersebut itu akan mengganggu proses burung bermutasi, terutama untuk menjatuhkan bulu-bulu besarnya dia seperti sayap dan ekor ya teman-teman. Biasanya itu yang sering telat ya, yang sering telat ambrol. Nah, karena sering fighternya keluar, sering burung sering marah, otot-ototnya sering menegang, pori-porinya sering menutup, bagaimana burung bulu-bulu tersebut bisa gampang untuk ambrol teman-teman. Ya, karena ditekan terus ya. Nah, ini yang menjadi penyebab yang mungkin teman-teman bisa siasati di rumah nanti ya.
Nah, poin ketiga adalah usahakan murai ditempatkan di lingkungan yang jauh dari tempat keramaian, teman-teman. Karena mungkin aja murai Anda tuh stres karena lingkungan yang terlalu ramai, banyak lalu lalang orang, sehingga burung tidak nyaman dan setiap hari kerjaannya lompat-lompat karena takut ya teman-teman. Ya, apalagi burung yang trotolnya giras. Kalau burung yang jinak mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau burung yang trotolnya giras, ya itu akan mengganggu proses mutasi tersebut ya teman-teman. Nah, di poin keempat, terkait dengan mandi, usahakan murai trotol ini kita sudah mempunyai schedule yang konsisten teman-teman terhadap mandinya. Karena bisa saja burung yang kurang mandi, bulu-bulunya itu kering sampai ke pangkal atau ujung dari si bulu-bulu tersebut ya. Sehingga pada saat bulu-bulu itu kering, itu justru akan mempersulit burung untuk bermutasi dengan baik ya teman-teman. Jadi usahakan mandi itu juga harus tetap on schedule. Oke? Nah, secara penutup, teman-teman, kira-kira begitulah penyebab-penyebab kenapa trotolnya bisa telat bermutasi ke pastol. Nah, balik lagi hal-hal di atas adalah penyebab secara umumnya ya. Karena ada juga penyebab lain yang dimana saya pun harus mencari tahu dulu. Tidak bisa dijabarkan secara general karena sifatnya nggak semua ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka silakan di like dan di share. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.